Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, yang kami hormati Muhammad Idris selaku Kepala KUA Kecamatan Pekalan, Pak Muryanto, Bapak Pengawas, Bapak dari P3N, Pak Ilyas Solihin, dan seluruh teman-teman dari penyuluh agama Islam, Muslah, penyuluh agama Islam nasional, dan seluruh jajaran staf kantor urusan agama Kecamatan Palang yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermujahan dalam rangka memperingati nuzulul Quran dan juga santunan pada adik-adik yatim dengan keadaan sehat walafiat di Ramadan yang ke-26 ini. Semoga amalan kita mulai dari puasa, sholat, baca Quran, sholat lail dan lain-lain, segala suatu kebaikan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholat serta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, segala sesuatu yang menempel dengan Al-Quran itu pasti akan mulia. Tak luput yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu menjadi mulia karena di salah satu hari di bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Begitu juga mukjizat Rasulullah yang paling kekal abadi ila yaumil qiyamah itu adalah Al-Quran. Dan zikir yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah membaca Al-Quran. Apapun itu yang ketempelan Al-Quran pasti akan ikut. Siapapun dan benda apapun pasti akan ikut. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu amalan yang paling utama dilakukan oleh umatnya Rasulullah itu adalah membaca Al-Quran. Karena orang membaca Al-Quran itu adalah berinteraksi langsung kepada Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi seakan-akan orang yang membaca Al-Quran itu berbicara langsung dengan Allah. Oleh karena itu kita ketika membaca Al-Quran harus memakai adab membaca Al-Quran. Salah satu adab yang kita gunakan yaitu sesuai dengan bacaan tajwid dan lain-lain. Kita tidak boleh membaca Al-Quran sembarangan tanpa adab dan tanpa menggunakan tajwid. Orang yang belajar Al-Quran tanpa guru, syaikhul. Jadi orang yang belajar Al-Quran tanpa dengan guru itu gurunya syaitan. Karena apa? Karena tidak mutawatir, tidak sambung sampai Rasulullah. Ketika kita baca di depan guru kita baca di depan guru beliau sampai Rasulullah, itu adalah namanya sanad. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memuliakan Al-Quran itu adalah tiga. Yang pertama adalah belajar membaca. Yang kedua adalah belajar membaca dan memaknai. Kemudian yang ketiga adalah belajar membaca, memaknai dan memahami. Itu yang paling penting yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Oleh karena itu di dalam doa Fathul Quran itu ada doa Allahumma ja'alil Qur'ana bil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa ila akhir. Itu menunjukkan bahwa besok salah satu yang paling kita butuhkan besok ketika kita meninggal itu adalah syafa'atul Qur'an. Ketika orang meninggal itu dimandikan kemudian dikafani, itu seakan-akan orang yang meninggal itu adalah orang yang bermimpi.
Setelah disolati juga begitu, seakan-akan bermimpi. Dikuburkan juga seakan-akan bermimpi. Tapi ketika dibangkitkan, seakan-akan dia bangun dari tidurnya, kemudian dia akan mencari teman. Nah, pada waktu itulah Al-Quran yang kita baca di dunia ini akan berwujud sebagai seorang pria yang sangat tampan dan akan menemani kita ketika menjawab pertanyaan dari munkar dan sampai kita lulus, dan akan ditemani oleh Al-Quran ketika dikubur. Wafil qabri Indonesia. Dan besok ketika selesai kita dibangkitkan dari alam kubur, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Wafil qabri dan wafil qiyamati syafi'ah, akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Oleh karena itu di bulan yang penuh berkah ini, yang masih detik-detik menjelang akhir, kita manfaatkan yang belum khatam Al-Quran ini khatam no sing nek khatam pisan yo nek iso yo bolak-balik, dan ini diistiqomahkan. Setidaknya satu hari kita sebagai orang Islam, satu hari itu jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Kebangetan iku mukjizate Kanjeng Nabi sing paling agung, sing paling kekal ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Quran. Maya sholihin iki jam 3 niku wis krungu. Mau sih nek masjid iki krungu kan jam 3. Nah, oleh sebab itu kula nasihati pribadi kula piyambak, pilih monggo wonten ing akhir-akhir bulan Ramadan iki kita ngadakan maos Al-Quran, kita ngadakan donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saged kepanggih Ramadan tahun malih, saged kepanggih tahun Ramadan tahun makaten ingkang saged kawula aturake wabillahi wonten kelepatan manapun ingkang kathah billahi taufik wal hidayah wa ridwanina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.